biasa. Nanti kita akan coba hubungi sekarang atau nanti? Oke, kita masih ngobrol. Kalau gitu duduk dulu Baik, sebentar. terima kasih. Jadi nanti kita akan coba berbicara dengan mereka untuk melihat seperti apa reliabilitas dari Turaya gitu ya, digunakan untuk event-event besar dan internasional seperti misalnya Euro Asia tadi. Ini kalau dari segi apa ya, pembeliannya begitu, bagaimana konsumen bisa mendapatkan produk-produk ini? Di mana bisa mendapatkannya? Baik, jadi kami PT SOG Indonesia sebagai nasional service provider untuk jasa komunikasi Turaya memiliki beberapa distributor yang cukup besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian kami juga didukung oleh 20 service point. Ada 20 yang tersebar di seluruh Indonesia juga dari barat hingga timur, sehingga seluruh pengguna bisa datang ke tempat-tempat yang paling dekat untuk pembelian atau untuk purna jual, mungkin untuk maintenance, technical support, seperti itu. Jadi di beberapa kota besar sudah ada tempat pembelian penjualan ini ya? Headset itu tidak akan kesulitan juga untuk mencari produk. Karena mungkin tidak dijual pasaran, maksudnya di mall gitu enggak masuk ke sana? Saat ini kita belum ke mall-mall seperti itu, Mas Prabu. Jadi kalau service point-nya ada 20? Ada 20. Kalau ada kerusakan bisa langsung ke service point tersebut. Sekali. Di Jakarta ada di mana? Ke kantor kami, ke Menara Kadin, lantai 32. Menara Kadin, lantai 32. Ada nomor telepon atau situs yang bisa dibagi kepada pemirsa? Jadi web PT SOG Indonesia adalah di www.pt-sog.com. www.pt-sog.com. pt-sog.com. pt-sog.com ya. Oke, sekarang kita akan terhubung dengan rekan kita, ada Bang Benny ya, di Kuala Lumpur, yang sedang menjadi bagian dari trip Euro Asia. Ini sebuah event internasional ya, untuk menyeberangi 2 benua begitu. Kita akan coba tanya kepada Bang Benny. Halo, selamat pagi Bang Benny. Iya, ini dia. Ini juga seperti sedang menggunakan telepon Turaya juga barangkali ya? Tentunya. Betul, kebetulan saja saat ini saya pegang ya. Namun yang paling menarik itu adalah ketika kemarin kita punya kesempatan ke Malaka. Kita buat liputan di beberapa tempat di sana. Dan kita harus kembali ke Kuala Lumpur. Dan di perjalanan kita mencoba mengirimkan gambar-gambar atau hasil liputan kita yang ada di Malaka di kecepatan yang menariknya, luar biasa. Dan Ceki sebagai tim menjelaskan seberapa kencang kita kemarin dan kita masih bisa mengirimkan gambar dengan sempurna sampai ke Jakarta. Kemarin itu kecepatan kita, Ceki. Kemarin 10 ada di beberapa tempat kita sampai ke 140. Tapi tidak ada masalah dengan pengiriman gambar Malaka. Jadi memang itu, Prabu, ternyata kesaktiannya sudah diberikan kemarin. Dan yang pasti dengan adanya telepon satelit yang kita pegang ini, pasti kita akan melaporkan di beberapa titik selama perjalanan kita sampai ke Ya, Bang Henry, saya barangkali mau tanya juga. Tadi kan memang salah satu keunggulan dari Turaya ini bisa menerima sinyal ketika ada di pedalaman misalnya, atau ketika ada di tengah laut. Anda merasakan manfaat itu tidak? Kemarin yang pasti kita sudah pernah coba di area yang sempit, ruang terbuka, ruang udara. Ya, artinya itu kanopi yang lumayan sempit. Ternyata masih bisa berfungsi dengan baik. Itu yang barusan kita coba. Tapi nanti di beberapa titik-titik tertentu yang mungkin dirasa sulit, kita akan coba juga bagaimana kemampuan Turaya yang kita bawa selama perjalanan ini. Oke, terus mengirim gambar atau video, karena Anda kan sedang dalam tugas jurnalistik sekarang ini ya. Itu ada masalah atau kualitasnya menurun atau bagaimana, Bang Henry? Bisa dijelaskan? Baik, Prabu, terima kasih. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa kemarin kita coba pengiriman dengan cara mobiling di tol dari Malaka menuju Kuala Lumpur. Kita coba mengirimkan gambar-gambar yang kita dapatkan di Malaka dengan kecepatan 120 km per jam. Menurut Ceki sampai 120 km per jam. Luar biasa. Kemarin juga kita coba dalam posisi diam, itu memang tidak ada penurunan sama sekali soal hasil dari gambar-gambar yang kita dapatkan dari Malaysia. Begitu.
Oke, mungkin sedikit saja nih Bang Henry, pemirsa di Eleven Show barangkali ingin tahu apa yang sedang Anda lakukan di trip Euro Asia ini. Berbagi sedikit saja bersama kami. Baik. Jadi untuk sementara kan kita dari KL, Kuala Lumpur, kemudian kita menuju Malaka. Kenapa Malaka? Malaka itu adalah tempat yang paling menarik dikunjungi karena di situ banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah, peninggalan pada penjajahan Portugis, Belanda, Inggris. Jadi di situ banyak sekali tempat-tempat yang memang bagus buat kita laporkan. Akhirnya itu adalah bagian dari isi dari perjalanan kita menuju Venesia nanti. Begitu, Prabu. Baik, Bang Henry, terima kasih atas ceritanya berbagi bersama kami, pemirsa Eleven Show, dan pemirsa tadi adalah salah satu jurnalis senior Metro TV yang sedang mengikuti trip ya Euro Asia. Nanti kita akan juga sampaikan kepada Anda informasi selengkapnya mengenai trip tersebut. Sekarang kita akan break dulu pemirsa, dan kami akan kembali dengan beberapa informasi lain masih berkaitan dengan Turaya sesaat lagi setelah jeda pariwara. Didukung oleh dimanapun Anda, kapanpun Anda perlukan. Didukung teknologi telekomunikasi terdepan, terkoneksi melalui satelit secara terus-menerus. Turaya solusinya, karena Turaya akan selalu memenuhi kebutuhan yang Anda inginkan. Turaya brings you close to where you need to be. Halo? Energizer Max dengan Power Seal Technology. Tahan hingga 5 kali lebih lama dari baterai biasa. Artinya menghasilkan limbah lebih sedikit. That's positive energy. From the makers of the world's longest lasting battery. Bila sakit kepala, flu dan batuk, minum Ultra Flu Extra. Ultra Flu Extra lebih ekstra khasiatnya dari Hanson Pharma. Air Moss dan es buket merek Naspion. Air panas, nasi panas, dan es batu. 1 kali saja dalam 1 hari. Tidak perlu repot. Cintailah produk-produk Indonesia. Nikmati 3 keunggulan utama Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk, yaitu bebas banjir, air keran bisa langsung diminum, dan akses langsung interchange PIK. Persembahan eksklusif tipe Amaryllis 15 kali 30 meter, 5 kamar tidur. Angsuran 65 juta rupiah per bulan. Bunga 0%. Hubungi 021 588 8000. Didukung oleh Ya pemirsa, masih bersama kami di Eleven Show, masih membahas tentang satu produk yang tadi sudah sempat kita saksikan juga seperti apa manfaatnya, terutama untuk bisa menangani komunikasi-komunikasi yang membutuhkan satu sinyal luar biasa tentunya ya, yang tidak bisa di-cover oleh GSM sejauh ini begitu. Nah, saya mau tanya tentang satu produk yang tadi juga Mbak Dian sempat sebutkan, ini ada apa, calling card ya? Ya. Ini fungsinya seperti apa sih? Baik. Semacam voucher gitu atau gimana? Bukan Mas, ini adalah kartu telepon yang diluncurkan oleh Turaya. Ya. Manfaatnya untuk memudahkan customer atau pengguna yang tidak memiliki handset Turaya, namun tetap bisa menggunakan servis satelit Turaya. Caranya gimana? Caranya, misalkan contoh di satu kapal yang sudah terpasang fix telepon Turaya, kemudian misalkan seperti ini, begitu ya, atau unit yang lain, kemudian para kru atau seluruh penumpang yang dilengkapi dengan kartu ini bisa istilahnya itu meminjam pesawat telepon, namun airtime atau pulsanya tidak dibebani oleh
Yang punya telepon. Betul, tapi menggunakan pulsa ini. Kayak semacam apa ya, pulsanya ada di sini. Betul, gitu betul. Kan? Jadi dia dimasukkan ke dalam teleponnya. Ada PIN yang bisa di scratch ya. Jadi penggunanya memasukkan PIN, di dial PIN-nya, nomor tujuan, kemudian otomatis airtime-nya akan ke sini. Airtime-nya akan di-charge ke calling card ini, bukan kepada yang punya telepon. Betul. Begitu, ya. Dan rate-nya juga sangat murah, sekitar 5 ribuan. 5 ribuan per menit. Untuk internasional, ya, karena roaming aja sekarang paling murah sekitar 8 ribuan. Iya, kalau 5 ribu per menit tapi kita bisa ada di mana-mana gitu kan, itu sama aja ya, berarti kan murah. Oke, calling cukup card. kompetitif. Gitu. Saya malah mau tanya ini, kita sekarang sedang ramai membicarakan tentang perbatasan, gitu kan. Kemarin ada ramai Malaysia mau mencaplok satu perbatasan kita begitu. Saya ngelihat bahwa ini diantaranya karena masalah komunikasi yang kurang juga sebenarnya kan antara perbatasan dengan pusat sehingga mereka merasa terabaikan barangkali begitu. Ada punya pandangan nggak tentang hal ini? Mungkin Mas Ivan dulu yang sudah pernah main ke perbatasan gitu. Iya. Jadi kalau kita kilas balik sejak tahun 98 itu kan kita secara gradual sampai sekarang mengalami disintegrasi ideologi, loyalitas dan wilayah. Itu kalau pengalaman kami di perbatasan-perbatasan itu sebetulnya adalah lack of communication, kesenjangan jaringan komunikasi. Sehingga apa yang terjadi itu tidak terlaporkan langsung ke instansi atau lembaga negara yang berwenang. Betul. Sebetulnya masalah pencaplokan segala macam itu kan ada proses waktu mencurinya yang semuanya kasat mata dan membutuhkan waktu. Itulah yang tidak terrecord dan terreport ke pusat. Di antaranya karena tidak ada komunikasi yang mumpuni untuk bisa melaporkan itu seandainya saja ini hal-hal ini yang bisa kecil-kecil ini di cover oleh pihak swasta, mungkin Turaya akan lebih baik sis hankam rata kita gitu. Termasuk juga barangkali ini untuk pendidikan di daerah pelosok. Karena ini bisa terhubung dengan internet juga, akhirnya internet bisa masuk ke semua daerah. Betul sekali, betul sekali. Jadi memang kami kan sudah komplit untuk network, baik ke wifi ataupun GPS tracking. Dan dengan kasus yang sekarang sedang panas ya, pulau-pulau Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga, itu dikarenakan mungkin karena sarana komunikasi yang sangat minim. Sementara dengan satelit Turaya itu bisa memonitor border ataupun pulau-pulau terluar juga untuk komunikasi semua kami bisa cover itu. Jadi semoga yang akan datang kami diberi kesempatan juga untuk bisa lebih membantu pemerintah untuk bisa masuk ke daerah-daerah tersebut. Sehingga kita ambil kasus contoh saja, misalnya ada sekolah di daerah perbatasan begitu ingin bisa mengakses internet. Solusi seperti apa yang bisa Anda tawarkan? Cukup dengan broadband IP, sudah cukup. Sudah cukup? Sudah cukup. Itu saja? Itu saja. Jadi sekolah sudah bisa langsung terhubung dengan internet hanya menggunakan broadband IP seperti ini saja ya? Betul, dan dapat digunakan oleh cukup banyak user untuk bisa langsung internetan. Karena kapasitasnya besar ya? Cukup besar. Ada berapa? Ini berapa kilobyte atau berapa mega yang? Sampai ke 444 kilobyte per second. 440 kilobyte 444 per second. Ya. Itu cukup besar lah, 10 user mengakses bersamaan kayaknya masih cukup bisa sekali. menghandle ya? Memang mungkin kalau dibutuhkan antena, jadi kalau tadi Mas Prabu tanya antena apabila mesti keluar daerah, jadi ini dalam gedung, dalam sekolah, cukup ada antenanya di luar. Mungkin yang putih di depan itu. Yang putih itu ya, dipasangkan, dihubungkan dengan semacam modemnya begitu ya. Jadi akhirnya bisa terhubung dengan internet. Baik, terima kasih Mbak Dian sudah berbagi di N11 Show. Mas Ivan juga terima kasih atas pengalamannya, sharing sama kami tentang pengalamannya. Dan demikian satu perbincangan untuk Anda tentang satu solusi lagi, pemirsa, bagi Anda ya, alternatif untuk bisa berkomunikasi, menjangkau komunikasi dimanapun Anda berada tanpa dihalangi oleh tempat, waktu, dan juga keadaan. Kami akan kembali sesaat lagi.